Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ira selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat-Nya lah kami dari kelompok 4 dapat menyelesaikan tugas bahasa Indonesia ini dengan sebaik mungkin. Saya, anggota dari kelompok 4, Dita Rahmania Widyastia, NIM 125, bertugas sebagai moderator dalam materi pengaruh media kuisi terhadap kosakata baku siswa kelas 5 sekolah dasar. Sebelum memasuki pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Amelia Hoiruna NIM 113, Nurfami Anggita NIM 118, Rika Mulia Artikasari NIM 122, Rineke Agriani Mufidasari NIM 138, Novianti Romadoni NIM 144. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada pemateri untuk menjelaskan materinya. Tinjauan pustaka. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan desain one group protest post-test design. Jumlah sampel penelitian adalah 20 siswa kelas 5 SD Negeri Nogopuro yang dilakukan secara acak. Pengumpulan data yang digunakan adalah tes kosakata baku sebagai data utama, sedangkan wawancara dan dokumentasi sebagai data pendukung. Data diuji dengan uji normalitas, karena data yang diperoleh berdistribusi normal maka dilakukan uji Piret Sample T-Test. Hasil uji Piret Sample T-Test diketahui nilai SIG 2 T-Lake adalah 0,000 kurang lebih 0,05, sedangkan hasil mean pay rate differences adalah sebesar min 37,95. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan media kuisis terhadap pembendaharaan kosakata baku siswa kelas 5 SD. Pengaruh media kuisis terhadap kosakata baku kelas 5 SD. Globalisasi adalah berkembangnya sistem yang ada di dunia terhadap segala bidang kehidupan seluruh bangsa. Globalisasi menjadikan hubungan setiap negara menjadi tanpa batas. Oleh karena itu, setiap negara harus mampu beradaptasi dan menentukan pemikiran yang tepat untuk menghadapi pesatnya arus globalisasi. Globalisasi juga berpengaruh terhadap aspek penggunaan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi dalam kegiatan formal maupun non-formal, baik dalam satu suku maupun antar suku. Dalam perkembangannya, pengaruh arus globalisasi tercermin pada perilaku bangsa Indonesia yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Bahasa gaul seringkali digunakan bukan hanya dalam komunikasi sehari-hari saja, namun juga secara sengaja atau tidak sengaja juga digunakan dalam komunikasi formal. Berdasarkan hasil observasi di kelas 5 SD Negeri Nogopuro menunjukkan bahwa siswa kurang memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Siswa memiliki pengetahuan yang kurang terhadap perbedaan kosakata baku dan tidak baku. Siswa sering menganggap bahwa beberapa kosakata baku aneh karena tidak lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, kata tidak baku yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari justru dianggap sebagai bahasa Indonesia yang benar bagi siswa. Peneliti mencoba menggunakan kuisis sebagai alternatif media pembelajaran. Kuisis sendiri merupakan media interaktif yang menyenangkan, menantang, dan menumbuhkan motivasi belajar bagi siswa.
Kuisis merupakan sebuah platform berbasis teknologi digital yang interaktif dan menarik bagi siswa, apalagi pada pembelajaran dari rumah saat ini. Penggunaan media berbasis teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran, agar dapat berlangsung dan tidak membosankan dan memiliki hasil belajar yang maksimal. Kuisis mampu meningkatkan ingatan siswa terhadap materi yang dipelajari, karena pembelajaran yang mudah, menyenangkan, dan bermakna. Metode penelitian yang pertama, jenis dan desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Yang kedua, populasi dan simpel data. Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas, yaitu media gizi, dan variabel terikat, yakni kosakata baku. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri Napuro sebanyak 27 siswa. Menggunakan teknik probability sampling, sampel pada penelitian ini sebanyak 20 siswa dengan 12 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Ketiga, teknik dan pengumpulan data tes terdiri atas satu kosakata baku. Untuk mengetahui kosakata baku, siswa dalam penelitian ini adalah tes pilihan ganda untuk pretest dan posttest. Pretest digunakan untuk mengetahui kondisi awal siswa dan posttest untuk mengetahui efektivitas penggunaan media kuisi. Setelah melakukan pretest dan posttest, maka dilakukan uji validasi dan uji reliabilitas. Uji validasi dilakukan menggunakan uji korelasi bivariat person yang hasilnya valid. Uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha-Tròn-Bach yang menunjukkan hasil reliabilitas kuat. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan sebelum dan setelah dilaksanakan pembelajaran dengan media kuisi untuk mengetahui masalah siswa dalam menggunakan kosakata baku dan respon siswa terhadap media kuisi. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi dilakukan adalah data hasil percobaan siswa dalam menggunakan kuis berulang kali sampai jumlah soal benar sebanyak 45 dari 50 soal. Yang keempat, teknik analisis data terdiri atas uji normalitas dan uji paired simplicity test. Uji normalitas dilaksanakan dengan tujuan apakah data distribusi normal atau tidak. Uji prioritas sampel test merupakan uji parametrik yang dapat digunakan pada dua data berpasangan. Tujuan uji ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan dan berhubungan. Karena berpasangan, maka data dari kedua Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fani Nur Anggita, NIM 118. Melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu hasil penelitian, yang dimana tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kuisis terhadap perbendaharaan kosakata baku di kelas 5 SD. Metode yang digunakan yaitu pre-experimental design dengan jenis one group pretest posttest design. Hasil pretest untuk materi kosakata baku dan tidak baku di SD Negeri Nogopuro diperoleh hasil bahwa dari 20 siswa diperoleh hasil rata 51,3. Artinya perbendaharaan kosakata baku masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh arus globalisasi menyebabkan mudah masuknya budaya negara lain. Yang kedua, masuknya bahasa gaul menyebabkan kaburnya bahasa Indonesia yang baik dan benar pada siswa. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang pesat menjadikan munculnya berbagai bahasa tidak baku. Perlakuan yang diterapkan yaitu peneliti mengatur permainan kuisis dengan membuat soal serta jawaban yang muncul setelah soal diisi. Melakukan pembelajaran dengan media kuisis selama 1 hari, dan siswa harus mengerjakan soal secara berulang hingga minimal benar 45 dari 50 soal. Artinya, 1 hari siswa menghafal kurang dari 150 kosakata baku.
Ketika siswa mengerjakan soal di kuisis, yang pertama, siswa diminta untuk mengisi identitas yang digunakan dalam rekap nilai permainan siswa pada kuisis. Selama pengerjaan, jawaban yang benar berwarna hijau dan jika salah berwarna merah. Lalu ada tampilan jawaban yang benar, sehingga siswa dapat belajar dari kesalahan dan mengingat kosakata baku yang benar. Setelah selesai mengerjakan dan mengulang hingga benar minimal 45 dari 50 soal, siswa diminta screenshot hasil dan mengirimkan kepada peneliti melalui Google Classroom, sehingga peneliti lebih mudah merekap siswa yang berhasil menyelesaikan setiap permainan. Selanjutnya, post-test. Hasil post-test menunjukkan setelah menggunakan media kuisis dalam pembelajaran, jika dihitung rata-ratanya menjadi 89,25. Perbandingan hasil pretest dan post-test, seluruh post-test siswa mengalami kenaikan dibandingkan dengan pretest. Hal ini menunjukkan bahwa media kuisis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kosakata baku siswa kelas 5 SD. Hasil penelitian ini yaitu setelah adanya uji normalitas paired sample statistik, paired sample test, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan perbendaharaan kosakata baku kelas 5 SD setelah menggunakan media kuisis dalam pembelajaran. Pengaruh ini berupa peningkatan yang signifikan perbendaharaan kosakata baku siswa kelas 5 SD. Sebelum dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media kuisis, siswa kurang memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Siswa memiliki pengetahuan yang kurang terhadap perbedaan kosakata baku dan tidak baku. Sementara itu, kosakata baku merupakan bagian dari kompetensi dasar yang harus dipelajari di kelas 5 dan kelas 6 kurikulum SD. Sebelum dilaksanakan pembelajaran dengan kuisis, rata-rata hasil belajar kosakata baku siswa adalah 51,3. Hal ini disebabkan oleh pengaruh globalisasi di Indonesia yang mulai menggeser bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan bahasa gaul. Hasil pretest kosakata baku yang relatif rendah juga dipengaruhi oleh kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan kosakata baku siswa. Siswa hanya diberikan teks bacaan yang jumlahnya terbatas tanpa dijelaskan penggunaan kosakata baku yang terdapat pada teks. Penggunaan kuisis sebagai bentuk latihan soal sangat tepat untuk menambah perbendaharaan kosakata baru. Sebelum menutup presentasi pada video ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kali ini. Penelitian dilakukan di SD Negeri Nukopuro dengan topik penelitian pengaruh media kuisis terhadap kosakata baku siswa kelas 5 sekolah dasar. Sebelum menggunakan kuisis, hasil pretest kosakata baku relatif rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya penggunaan media belajar yang tepat. Setelah digunakan kuisis sebagai media pembelajaran, siswa mengalami peningkatan perbendaharaan kosakata baru. Itu saja kesimpulan pada materi kali ini. Untuk penonton video, apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran, dapat menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa ikuti, like, dan komen. Akhir kata dari saya, apabila ada salah perbuatan dan salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.